Mari sama-sama saya ingin kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang menghadap kata-Mu Tuhan untuk menaikkan pujian-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang masih boleh kami terima Tuhan. Kalau sepanjang seminggu ini Tuhan Yesus banyak berita-berita yang tidak baik Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan kalau keadaan kami masih boleh baik sampai hari ini ya Bapa. Untuk itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami dengan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biar Tuhan Kau bertata hadir di setiap puji-pujian kami Tuhan, biar Kau disenangkan di atas pujian-pujian kami ya Bapa. Kami membawa hati kami Tuhan, pikiran kami, mata kami hanya tertuju padamu saja sore hari ini ya Bapa. Roh Kudus, kami mengundang secara khusus hari di tempat ini. Kau yang menjamah mengawal setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perjumpaan dengan Roh Kudus yang mampu mengubahkan setiap kami ya Tuhan, menghiburkan yang susah, menghiburkan yang lemah Tuhan Yesus, memberikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terima urapan-Mu yang baru sore hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, beralih ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya. Saya minta kembali duduk dalam hadirat Tuhan.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Slide-nya boleh dibantu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang beriringan terjadi di akhir satu. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi milenial, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, saya undang kita kembali di dalam hadirat Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan Allah kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Allah yang sanggup untuk mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara setiap perkataan hamba-Mu. Roh Kudus sendiri yang memperlengkapi Tuhan setiap kebenaran firman. Mari Roh Kudus Kau didik setiap kami, Kau ajar. Bahkan Kau tegur hamba, Kau tegur kami semua. Setiap kami yang hadir Tuhan Yesus diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada satupun yang didapatkan berkat Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan berdiri. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun tidak sebanyak pagi siang, tapi tetap luar biasa, tetap semangat. Walaupun ada masalah, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan tentang visi Tuhan masuk tahun 2021. Kira-kira visi Gembala Pembina kita yang Tuhan berikan tahun 2021 adalah tahun apa?
Siapa yang bisa? Ya, itu baca itu di spanduk. Tahun? Iya, puji Tuhan, pintar semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini yang menjadi perenungan kita, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Mari kita renungkan sama-sama. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27 sama-sama, 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Adalah Tuhan sedang membawa kita masuk dalam suatu pengertian yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan datang segera. Bagaimana menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus dan ikut dalam pengangkatan. Nah, sebelum kita akan masuk Kejadian pasal 1, 26, 27, saya akan jelaskan apa arti definisi integritas. Di sini arti definisi integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagai manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah, kita kembali ke dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 berbicara tentang pada awalnya manusia memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa maka semua menjadi hancur. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, selanjutnya Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. Dengan kekuatan manusia, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mampu menjadi serupa dan gambar Allah. Dengan kemampuan kekuatan Roh Kudus kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah karakter dan integritas, sehingga pada akhirnya kita akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita akan belajar bagaimana keteladanan Tuhan Yesus yang diajarkan tentang karakternya dan bagaimana dia berinteraksi dengan berbagai pihak. Harus kita pelajari, kita lakukan dan kita ajarkan kepada semua orang yang percaya. Ini adalah awal perjalanan untuk memasuki tahun 2021. Jadi kita belajar bagaimana keteladanan Yesus, karakter Yesus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Untuk masuk tahun 2021, kita akan belajar dari keteladanan Yesus. Kita sambung lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saya bacakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berbicara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan, ia adalah Roh besar, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, di dalam berbicara integritas, keteladanan Yesus, kalau saudara hidup di dalam Yesus, kita wajib mengikuti bagaimana jejak dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kehidupan pelayanan Yesus ini tentang memberi persembahan yang terbaik, saudara. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, ini tentang
berbicara adalah hal memberi persembahan yang terbaik dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena Dia Allah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, yaitu anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa manusia. Contoh kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita baca ya Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita belajar dari keteladanan Yesus. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Yesus, Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan katakan, mari kita mau mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan ajarkan dalam keteladanannya adalah memberi yang terbaik, yaitu apa? Memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa manusia. Nah, contoh memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 berbicara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya baca dalam Alkitab Hidup Berkelimpahan dalam Roma pasal 12 ayat 1 berbicara orang percaya seharusnya mempunyai keinginan yang tulus, yang ikhlas untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih, dalam pengabdian, pujian, kekudusan, serta memberikan persembahan tubuh kita untuk pelayanan. Saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu bagaimana kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat mutlak kita teladani, yang sangat kita jadi berkat dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Makanya firman Tuhan hari ini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6, bagaimana keteladanan Yesus ini adalah salah satu tentang memberikan persembahan yang terbaik. Berbicara dalam kehidupan Tuhan Yesus, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, dalam kehidupan kita dituntut sesuai Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau saya pelajari dalam Alkitab Hidup dalam Kelimpahan ini berbicara keinginan kita seharusnya mempunyai keinginan yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya percaya kehidupan saudara punya kehidupan yang intim dengan Tuhan, kehidupan yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan pasti otomatis mutlak kita mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita pujikan menyenangkan. Tadi pada 1-2 kita nyanyikan lagu ini. Masuk tahun 2021 biarlah kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan, dan kerinduan Tuhan saya percaya lebih besar supaya anak-anaknya menyenangkan hati Tuhan. Ini salah satu memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ratnya saja. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kerinduan Tuhan lebih besar lagi menyenangkan hati saudara dan saya.
untuk masuk tahun 2021. Mari, sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini adalah salah satu ibadah kita. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, ini adalah salah satu kita melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya kerinduan Tuhan lebih besar lagi supaya anak-anaknya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga rindu menyenangkan hati umatnya. Amin. Yang kedua, saudara, contoh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan persembahan berupa pujian, penyembahan, pelayanan, materi dasar untuk memberikan persembahan. Tubuh kita yang kita miliki adalah salah satu contoh kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ini yang saya dapatkan khotbah visi Pak Niko di bulan Januari tahun 2021. Nanti kita belajar dari kehidupan Musa. Kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa? Saya dapatkan itu ada 11. Sikap Musa yang luar biasa. Poin yang kedua adalah mempersembahkan persembahan berupa pujian penyembahan, berupa materi. Itu adalah dasar memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini adalah salah satu dampak orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang janda yang miskin dalam Alkitab. Mereka merupakan contoh yang memberi yang terbaik bagi Yesus. Kenapa, saudara? Karena janda ini adalah seluruhnya dia berikan apa yang dia punya dari kekurangannya. Ini adalah salah satu memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki tahun 2021, mari kita punya kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini merupakan sesuatu yang serius untuk kita perhatikan di masa sekarang, sebab Tuhan sudah mengingatkan melalui ayat-ayat yang identik dan diulang-ulang. Artinya apa, saudara? Artinya memasuki masa-masa sekarang ini kita harus lebih peka dan mendengar suara Tuhan, saudara. Ayat di atas, saudara, mengalami pengulangan paling banyak 65 kali adalah Tuhan berbicara kepada Musa. Ada 65 kali Tuhan berbicara kepada Musa. Alasannya apa? Mari kita baca Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Nah, ini ada alasannya. Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca, saya baca yang benar, Bapak Ibu yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. 11. Sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Kenapa Tuhan berbicara banyak kepada Musa, saudara? Ini alasannya, Musa memilih menderita kebenaran daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Ayatnya ada di dalam Ibrani 11 ayat 24-26. Ibrani pasal 11 ayat 24-26. Ini alasan yang pertama kenapa Musa banyak berbicara, Tuhan banyak berbicara kepada Musa. Alasannya Ibrani 11 ayat 24
ayat yang genap, nanti Bapak Ibu ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26 sama-sama 1, 2, 3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah luar biasa. Kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa, saudara? Alasan yang pertama, karena Musa memilih menderita karena kebenaran daripada sementara menikmati kesenangan dosa. Ini berbicara tentang apa? Karakter, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa? Yang kedua adalah Musa menjalani pembentukan proses oleh Tuhan di padang gurun, saudara. Di padang gurun guna mempersiapkan menjadi pemimpin atas Israel, dan itu melewati padang gurun. Makanya Tuhan banyak berbicara kepada Musa, karena Musa orang yang mau diproses oleh Tuhan. Ini poin yang kedua. Yang pertama, Musa siap menderita karena kebenaran. Yang kedua, Musa siap diproses Tuhan, walaupun tidak enak tetap taat. Yang ketiga, Musa meresponi penunjukan Tuhan akan dirinya membawa Israel kepada umat pilihannya. Ini alasan yang ketiga kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa, karena Musa mempunyai sikap yang respon kepada panggilan Tuhan. Penunjukan Tuhan akan dirinya sebagai pembawa Israel kepada umat pilihannya. Yang keempat, saudara, kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa, saudara? Musa taat kepada Tuhan, saudara, dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ini adalah yang keempat. Yang kelima, saudara, Musa hanya mau bertindak kalau Tuhan yang memerintahkan untuk bertindak. Jadi Musa tidak mau berjalan sendiri kalau Tuhan tidak suruh. Kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa? Yang keenam, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan dimanapun dia berada. Ini salah satu sikap yang selalu mengandalkan Tuhan. Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa? Yang pertama, Musa memilih menderita karena kebenaran. Ini karakter yang luar biasa. Yang kedua, Musa menjalani pembentukan proses Tuhan, tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, Musa selalu meresponi penunjukan Tuhan akan dirinya untuk membawa Israel kepada umat pilihannya. Yang keempat, Musa adalah orang yang taat, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kelima, Musa hanya mau bertindak kalau Tuhan yang memerintahkan. Jadi bukan keinginan pribadi. Jadi Musa mau dalam pelayanannya segala sesuatu minta petunjuk Tuhan. Yang keenam, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Yang ketujuh, ada 11. Musa lebih memilih berada di padang gurun bersama Tuhan daripada di tanah perjanjian, tapi gak ada berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa, kan? Walaupun dia di padang gurun, asal ada bersama dengan Tuhan. Yang kedelapan, Musa menginginkan hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Dia selalu menciptakan hadirat Tuhan sekalipun ada tantangan, ada resiko yang dia hadapi. Yang kesembilan, Musa sangat bersahabat bagi jemaat Tuhan sekalipun mereka melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Dia selalu membela umat Tuhan, dia selalu bersahabat, dia selalu berdoa. Kenapa Tuhan banyak berbicara kepada Musa? Karena Musa tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang ke-11, Musa mengimpartasikan apa yang dia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang dibawanya. Bapak
kita sama seperti Musa memiliki integritas, hidup intim dengan Tuhan, serta peka mendengar suara Tuhan. Apabila kita melakukan 11 ini yang Musa lakukan, Bapak, Ibu, saya dan saudara yang ada di sini bisa dipakai Tuhan seperti Musa. Yang setuju katakan amin. Aminnya teman. Amin. Luar biasa. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti ini jangan fokus dari kehidupan kita yang sangat mungkin sulit. Kalau kita lihat keadaan bangsa ini, Bapak Ibu tahu keadaan begitu banyak goncangan. Sulawesi baru tergoncang, gempa bumi, pesawat jatuh, banyak hamba Tuhan bertebaran, meninggal, dipanggil Tuhan. Tiba-tiba jenderal, ada teman saya jenderal, itu pelayanan di daerah Jakarta itu. Tiba-tiba juga dipanggil Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini adalah kesiapan kita. Kapan waktunya kita dipanggil Tuhan? Tapi yang jelas, mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan Yesus, kita belajar dari kehidupan Musa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil imam musik WR untuk maju ke depan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati. Tetapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Marilah Kudus Kau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Mampukan anak-anak-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Masuk tahun 2021, kami terus hidup mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Walaupun tantangan pergumulan ada di dalam hidup kami, tetapi kami selalu memandang kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Kau bela setiap pergumulan mereka, Engkau bela setiap keluarga mereka, Engkau bela setiap kesulitan mereka. Karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan adalah sumber jawaban setiap doa kami. Mampukan kami Tuhan masuk tahun 2021, kami hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup cari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan menyenangkan hati Tuhan. Oh harapan kasihkan harapan. Menyenangkan hati. Shalom. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang puji Tuhan,
Kami seluruh jemaat GBK Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dan hambanya pada hari ini, Kristianti, STH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di Geraha Harapan. Kami undang untuk berdiri bahwa ada yang baru pertama. Semua jemaat yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa yang baru untuk datang pada saat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman pembangunan dari pembangunan Blok Biru sampai minggu yang lalu 139.188.000 rupiah. Sumbangan sukarela 59 kakak. Sampai minggu yang lalu 130.305.000 rupiah. Total seluruhnya 269.493.000 yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada 214.610.000 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana kegiatan setelah yang pertama. Kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Yang kedua, ibadah raya minggu depan 24 Januari 2024 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Yang ketiga, mengingat untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya pertama pagi dan ibadah raya ketiga sore. Kalau sudah penuh, dianjurkan untuk dapat beribadah pada jam berikutnya. Pengumuman yang keempat, untuk melakukan protokol kesehatan dan ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya puji Tuhan, demikian pengumuman. Pada Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Mu tidak berubah. Penyertaan-Mu juga tidak berubah, Tuhan. Biarlah kami dapat menanggapinya seperti Musa, Tuhan, yang lebih memilih dekat dengan-Mu walaupun itu di padang gurun, yang selalu menunggu, menanti, dan mengikuti penyertaan-Mu, petunjuk-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ada integriti, Tuhan, integritas dalam hidup kami. Satu kata, satu perbuatan, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Ibu Pendeta Nini Kristianti. Pakai lebih dan lebih lagi, Tuhan. Beri pengurapan seorang gembala yang akan mencari anak-anak-Mu yang hilang, membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, Tuhan, menghiburkan yang bersedih, mengingatkan yang salah jalan, Tuhan, dan beri hikmat dalam perkataannya, dalam perbuatannya, Tuhan. Terus Tuhan Kau dampingi, Tuhan, Ibu Gembala kami, Tuhan, melalui beliau, Tuhan, Geraha dan sekitarnya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati penghidupannya, kehidupannya, kesehatannya, panjang umurnya, Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anaknya Maria dan Santi. Biarlah keluarga ini menjadi contoh bagi keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, lindungi Tuhan, Kau lindungi Tuhan, Kau lindungi Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami beserta wakilnya. Satukan mereka dalam tali kasih-Mu memenangkan bangsa-bangsa. Gembala Karayon, wakil Karayon, gembala cabang, gembala ranting, gembala pul, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Di tempat di mana Kau tempatkan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa. Titik bangsa negara Indonesia, kami rindu melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu ditinggikan di Indonesia.
Titip Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, yang para pemerintah paling atas sampai yang paling bawah, beri roh yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus-virus COVID Tuhan di dalam nama Yesus, kami hancurkan kuasanya. Kami tengking dari bumi Indonesia. Kami larang masuk lagi, kami tolak masuknya dalam nama Yesus. Berkati juga program vaksinasinya Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami melangkah Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah kami, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Satu Deret ini biar tetap menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Berkati Tuhan setiap orang yang melihat tempat ini, mendengar tempat ini, masuk tempat ini Tuhan, dijamah hatinya, merasakan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kerinduan kami membangun rumah-Mu yang baru Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memulainya, Engkau akan menyempurnakan. Berkati juga anak-anakmu di tempat ini, setiap orang punya persoalan, biarlah saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar, muncul sebagai pemenang bahkan lebih daripada seorang. Mari Bapak Ibu, saudara dalam Kristus, persilakan untuk menaikkan doa masing-masing. Uralama sakaya lama saknaya. Tuhan, lembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang kepahitan, cabut kepahitannya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang perlu pekerjaan, Kau berikan Tuhan. Kalau ada yang memerlukan pasangan hidup, Kau pertemukan Tuhan. Kalau ada persoalan dalam keluarga Tuhan, Kau turut serta di dalamnya Tuhan. Peluk anak-anak-Mu Tuhan supaya mereka merasakan kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kuduskan untuk pekerjaan di tempat ini, dan berkati Tuhan sudah memberi berlipat-lipat kali-kali. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang wajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk berkat dari yang akan disampaikan oleh hamba. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan